di rumah gimana? Apa kabar? Baik ya pasti ya? Ya. Kita harus sukacita dong Kak Rani dimanapun berada. Dan hari ini kita datang lagi, kita akan memuji, mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yuk sebelum itu kita akan menyanyikan Allah itu baik. Yuk bersama-sama kita nyanyi. Ayo. Luar biasa ya Kak ya. Iya Kak Roni. Ya, pada hari ini kita akan membawakan tema tentang talenta. Ya. Kak Rani tahu nggak talenta itu apa? Tahu dong. Apa itu? Talenta itu kelebihan suatu orang. Misalnya bisa memasak, bisa gitar, dan bisa menyanyi. Wah hebat ya Kak ya. Setiap orang pasti punya talenta ya Kak ya. Iya. Kita semua pasti punya talenta masing-masing yang berbeda dan harus setia sama talenta kita. Nah, oleh karenanya sebelum kita lebih dalam lagi, yuk bersama-sama kita berdoa yuk. Yuk. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah dari awal hingga akhir ibadah ini, kiranya dapat menjadikan kami anak-Mu yang setia, dapat menjadikan kami anak-Mu yang penuh kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Oh ya Kak, hari ini kita akan mendengarkan firman loh. Ya. Tapi dibawakan oleh guru sekolah minggu yang luar biasa. Oh, siapa itu Kak? Kak Rani tahu nggak siapa? Nggak tahu. Wah, nanti simak ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita masuk ke firman, mari kita nyanyikan lagi Kak yuk. Yuk. Yang di rumah ikut nyanyi ya. Mari kita bersama-sama nyanyi apa Kak? Senyum dan bermuka gembira. Yuk. Yuk.
paling luar biasa. Wow. Yuk, adik-adik dengarkan ya. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita, pikiran kita, fokus dan dengarkan firman Tuhan. Yuk bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Dengan senyum dan berbuka gembira. Halo adik-adik semua, shalom. Masih tetap semangat ya, tetap bergembira dan bersuka cita karena anak Tuhan Yesus luar biasa. Tapi kok yang di sana, yang di ujung sana di rumah ada yang kayaknya bersedih ya? Kok nggak senyum? Kira-kira kenapa ya? Oh, ada yang sudah kangen sekolah. Ada mungkin juga yang udah kangen ke mall ya? Atau ada yang kangen mau berenang sama teman-temannya. Sabar ya, kita berdoa untuk Indonesia biar segera terbebas dari corona. Jadi coronanya dibuang ke laut aja. Oke, Mbak Desi, senang sekali bisa mengisi ibadah sekolah minggu pada kesempatan kali ini. Siapa tahu nanti kita ketemu di jalan bisa saling bertegur sapa. Oke adik-adik semua yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu dengan berdoa agar kita dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk ambil sikap untuk berdoa. Bagaimana ambil sikapnya? Lipat tangannya, kemudian tundukkan kepala dan pejamkan mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan memberikan kami kekuatan agar kami bisa menerima firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saat ini kita mau buka Alkitab dari Kisah Para Rasul. Di sini ada yang belum bisa baca? Yang belum bisa baca nanti mendengarkan ya. Kalau yang sudah bisa baca dibuka Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Yuk, Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya. Kita buka Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Judul perikopnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Tetapi judul untuk firman Tuhan hari ini adalah taat melaksanakan tugas masing-masing. Sebelumnya Mbak Desi mau tanya dulu kepada adik-adik. Di sini adik-adik yang di rumah, siapa yang suka atau hobi menyanyi? Angkat tangan. Wah, banyak sekali itu yang angkat tangan ya. Siapa yang hobi main gitar? Wah, ada juga tuh yang di ujung ya. Ada yang hobi olahraga? Oh, ada banyak juga itu. Ada yang suka main bola. Ada yang suka taekwondo ya. Mungkin di sekolah ikut ekstrakurikuler taekwondo. Kemudian ada juga yang suka berenang. Ternyata ada juga yang suka menari. Banyak sekali hobi atau bakat yang adik-adik punya. Nah, hobi atau bakat yang adik-adik punya nanti harus diapakan? Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang taat melaksanakan tugas masing-masing. Yuk kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Kita baca ayat natsnya saja ya, yang ayat 7. Akan Mbak Desi bacakan. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Kalau judul perikopnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah taat melaksanakan tugas masing-masing. Adik-adik tahu pernah ikut orang tua ke gereja ya. Di gereja itu pendeta, bapak pendeta atau ibu pendeta itu memimpin ibadah. Kemudian juga melakukan pelayanan kepada jemaat. Tetapi pendeta bisa nggak ya hanya melayani sendiri padahal jumlah jemaatnya banyak sekali? Tentu saja pendeta itu harus dibantu dengan majelis, kemudian ada komisi-komisi seperti komisi sekolah minggu, komisi pemuda. Nah, seperti halnya firman Tuhan hari ini,
setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, ternyata banyak orang percaya. Tetapi yang melayani atau para rasulnya itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, para rasul membutuhkan bantuan pelayanan, ya. Akhirnya para rasul meminta orang-orang di antara mereka untuk melayani, untuk membantu melayani. Kalau tugas para rasul, dia adalah melayani dalam doa dan melayani firman. Oleh karena itu, agar para rasul bisa melayani dengan maksimal, jadi perlu bantuan orang lain, yaitu 7 orang. Ada syaratnya di ayat 3. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah berlaku baik, yang kemudian penuh roh dan penuh hikmat. Jadi 7 orang yang dipilih itu tadi harus baik, penuh roh dan penuh hikmat. Akhirnya 7 orang yang dipilih tadi bersama para rasul melayani. Dan apa yang terjadi di ayat 7? Kita baca bersama-sama lagi. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jadi para rasul dan 7 orang terpilih tadi melayani dan dampaknya sungguh luar biasa. Orang percaya bertambah banyak. Nah, adik-adik juga yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu juga harus melakukan tugasnya. Kalau para rasul dan 7 orang terpilih tadi melaksanakan tugas pelayanan. Kalau adik-adik tugasnya apa? Tadi yang hobi menyanyi, bisa menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi yang hobi main gitar, bisa ikut bantu kakak-kakak sekolah minggu ya, untuk ngiringin puji-pujian untuk adik-adiknya. Kemudian apalagi? Yang masih sekolah, tentunya tugas anak sekolah adalah belajar. Jadi belajar harus tanpa disuruh orang tua, ya. Kalau kemarin-kemarin disuruh orang tua, yuk dek belajar, nanti dulu mulai sekarang jangan sampai nanti harus punya kesadaran untuk belajar. Kemudian di sini ada yang punya adik, wah banyak sekali itu yang punya adik. Kalau punya adik berarti sebagai kakak harus ikut membantu menjaga adik, misalnya pas ibu repot, ya. Kemudian tugasnya anak-anak Tuhan yang lain apa? Tugasnya anak-anak Tuhan yang lain yaitu berbuat baik, mengasihi, menghormati. Seperti halnya Mbak Desi sebagai anak juga menghormati orang tua. Adik-adik juga harus menghormati orang tua, dengar-dengaran, mengasihi temennya, mengasihi kakak, mengasihi adiknya. Oke? Dan adik-adik semua di sini punya tangan ya, coba angkat semua tangannya. Yuk, angkat tangannya. Nah, seperti halnya tangan, kaki, mulut itu juga punya tugasnya masing-masing. Kalau tangan tugasnya apa? Tangan itu nyubit tugasnya boleh atau enggak? Enggak boleh ya. Itu bukan anak Tuhan. Tangan itu untuk menulis, untuk memegang sesuatu, untuk menyapu. Kalau kaki, tugasnya untuk apa kaki? Tugasnya untuk berjalan, berlari. Kalau mulut itu untuk berbicara, tetapi berbicara yang baik. Kalau berbicara marah-marah itu anak Tuhan bukan ya? Oh, bukan ya. Jadi masing-masing punya tugasnya. Sebagai anak-anak Tuhan tadi harus mengasihi, berbuat baik. Demikian juga tangan, kaki, mulut juga punya tugasnya masing-masing. Dan kita harus berhati-hati menggunakan tangan, kaki, dan mulut. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama memujikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu ya, dan hati-hati gunakan mulutmu. Sambil bertepuk tangan ya di rumah. Oke, siap untuk bernyanyi? Siap. Hati-hati gunakan
Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, makan sayuran. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus mencintai kalian semuanya. Shalom. Ya, gimana adik-adik semuanya di rumah? Firmannya bagus nggak? Luar biasa nggak? Iya dong, harusnya luar biasa. Iya. Tadi gimana firmannya Kak Tani? Firmannya itu menjelaskan tentang talenta. Iya, harus setia sama talenta kita ya Kak ya? Iya. Apapun itu ya Kak ya? Kalau iya. kita dikasih bakat, dikasih talenta untuk bermain sepeda ya setia dong. Bermain sepeda tuh yang baik. Kalau kita dikasih talenta untuk menggunakan hati, menggunakan tangan, itu harus digunakan dengan baik. Kalau menggunakan tangan yang baik seperti apa Kak? Untuk berdoa, untuk menolong teman. Iya. Nggak boleh buat mukul, nggak boleh buat nampar, ngupit. Kalau kita digunakan Allah untuk mendapatkan talenta mulut, apakah kita harus berkata yang baik, memuji nama Tuhan, dan nggak boleh berkata yang buruk dan kotor. Iya. Yuk kita tutup ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama akan menyanyikan Bila Roh Allah Ada. Yuk di rumah nyanyi yuk. Selesai Kak. Ya, sedih deh. Sedih deh. Tapi sebelum kita undur, yuk kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Yuk sama-sama kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Ayo kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kita telah selesai beribadah, telah selesai mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kiranya kami semua dapat menjadikan talenta, dapat menjadikan bagian tubuh kami untuk digunakan yang lebih baik. Tuhan, berkatilah kami saat kami istirahat, saat kami melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeay. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Dadah.